Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, beberapa saat lagi acara launching Center of Women Empowerment Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga secara daring dan luring akan segera dimulai. Kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk mengganti nama Zoom dengan nama lengkap dan institusi untuk memudahkan proses acara. Terlebih dahulu perkenankanlah kami memberikan sedikit uraian mengenai acara pada sore hari ini, bahwa dalam acara launching Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga akan dilaksanakan secara daring dan luring bertempat di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang waktu Indonesia, para narasumber dan peserta acara launching Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nama saya Hugelin Devi dengan rekan saya Yuliana Ratinda Mayanti selaku MC dalam acara hari ini. Apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja, tetap aman dan sehat. Senang sekali kita bisa bertemu satu sama lain dalam kesempatan ini melalui acara launching Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan berkah bagi kita, kepada Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasi, SE, MT, AK, CMA, kepada Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD, kepada Wakil Direktur 1 Profesor Dr. Rudi Purwono, SE, MSA, kepada Wakil Direktur 3 Dr. H. Suparto Wijoyo, SH, MHum, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawanti, SE, MSI, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum, Kombes Pol Toto Suharyanto, SIK, MHum, Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Juwansi, DRH, SH, MHum, USMC Jakarta, General Consulate Surabaya, Regional Security Office, Investigator Nicole Maynard, Director, the International Criminal Investigate Training Assistant Program, ICTAC for Indonesia, represented by Mr. John Rafton. Hadirin yang hadir pada sore hari ini, baik melalui Zoom maupun di gedung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk dengan bangga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama, kemudian diikuti dengan lagu himne Universitas Airlangga. Hadirin kami persiapkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak, Ibu hadirin. Memasuki acara selanjutnya, mari sejenak kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa disilakan. Selesai. Acara selanjutnya, mari kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement, Ibu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Juansi DRA SH.M. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Batin Munir, yang kami hormati para Wakil Direktur, Direktur 1, Pak Rudi, Bu Adil 2, Bu Adil 3, para guru besar, rekan-rekan Polwan dan seluruh hadirin sekalian, termasuk dari Pemkot. Selamat datang, terima kasih. Yang pertama, kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas karunia dan barokahnya lah kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tentu karena ridho dan berkah dari Allah SWT. Pak Direktur dan seluruh hadirin, dalam kesempatan ini saya selaku ketua dari Center of Women Empowerment and Law Enforcement mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Direktur beserta seluruh stafnya dan juga kepada rekan-rekan Polwan atas terbentuknya center ini. Mohon maaf tertinggal di honor of the Representative of Conjun America, Mrs. Nicole. Welcome to this program. Thank you. Kami kembali lanjutkan bahwa kami sangat berterima kasih atas terbentuknya center ini, yang mana ini adalah bentuk kolaborasi antara Polwan Republik Indonesia dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Ini adalah kegiatan yang memang didasari keinginan untuk sharing knowledge, sharing experience yang difasilitasi oleh Pak Direktur beserta seluruh stafnya. Terima kasih sehingga kami dari jajaran Polwan Republik Indonesia bisa bergabung di sini untuk bersama-sama memberikan pengalaman maupun kita sharing keilmuan, dan juga kita akan bersama-sama untuk bisa mensupport terutama para perempuan-perempuan yang bergerak di bidang penegakan hukum yang lebih difokuskan pada masalah perlindungan perempuan dan anak-anak. Ini adalah suatu kegiatan yang memang harus kita laksanakan dengan semangat, dengan baik, sehingga tumbuh satu kerjasama dan kolaborasi sehingga cita-cita ini bisa terwujud untuk kebaikan bangsa, negara, bangsa Indonesia ini, sehingga kita dalam center ini bersama-sama untuk menggali dan juga mengembangkan ilmu yang diperoleh dan juga permasalahan yang tumbuh di masyarakat, sehingga secara keilmuan kita bisa memberikan masukan-masukan kepada terutama perempuan-perempuan yang bergerak di bidang penegakan hukum. Selain itu, center ini juga akan memberikan suatu asistensi dan juga edukasi, sosialisasi, pendampingan, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang ditangani oleh
perempuan-perempuan yang bergerak di bidang penegak hukum terkait masalah perlindungan perempuan dan anak-anak. Jadi ini kita perlu kerjasama yang baik, dukungan, kami mohon doanya, mohon dukungannya, sehingga program-program yang telah disusun bersama-sama oleh para korban yang hadir di sini, perwakilan dari beberapa yang telah masuk dalam kepengurusan dan juga dari sekolah masa sarjana bisa terwujud dengan baik. Sekali lagi kami mohon doa dan mohon dukungannya sehingga program-program yang akan dilaksanakan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kami juga ingin mensupport rekan-rekan atau adik-adik yang sedang mengambil kuliah di sekolah pasca sarjana, khususnya di bidang kajian ilmu kepolisian dan juga nanti ada pemberdayaan perempuan, sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji secara ilmiah yang hasilnya bisa memberikan manfaat baik kepada institusi maupun kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih atas dukungannya, atas kerjasamanya sehingga terbentuk center ini. Kita berdoa mudah-mudahan dengan niat yang tulus kita akan mewujudkan profesionalisme di bidang penegakan hukum diawali dari sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Juansi DRH SH MHum atas sambutan yang diberikan. Pada kesempatan ini, peluncuran Center of Women Empowerment in Law Enforcement akan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD. Bagi nama-nama yang kami sebutkan diharapkan maju ke depan. Kami mulai dari Ibu Ketua Brigadir Jenderal Polisi Dr. Brigadir Jenderal Polisi Dr. Juansi DRH SH MHum Lemdiklat Polri. Kami persilakan. Lalu kepada Kombes Pol Dr. Yuli Cahyanti SS MSI Divisi Hubungan Internasional. AKP Yuliana Ratih Damayanti MPSI Psikolog dari Biro SDM Polda Jatim. AKBP Ganis Setianingrum SSI MH Kapolres KP3 Tanjung Perak Polda Jatim. AKBP Sri Andriani Polrestabes Surabaya. Kami persilakan kepada Profesor Badri secara simbolis memasang jaket, dilanjutkan dengan pemberian SK kepada para pengurus. Yang selanjutnya akan dilakukan dengan pengambilan foto yang akan dilakukan oleh pihak panitia. Kalau videonya dulu bener tuh pokoknya itu pas berapa makasih semuanya gak cukup. Terima kasih atas supportnya.
Isi. Terus supportnya gitu. Terima kasih supportnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pengurus Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik, dilanjutkan dengan pengambilan foto bersama para pengurus dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik, terima kasih kepada Prof. Badri dan seluruh pengurus anggota Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor atau yang mewakili dan tentunya Bapak Kapolda yang diwakili oleh Direktur Polda Jawa Timur, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian Pak Isan. Terima kasih atas hadirnya. Kemudian Konjen Amerika Serikat yang diwakili oleh Mrs. Nicole Maynard, thank you for your coming, and also Mr. John Rathborn, who joined online from Zoom, and of course untuk semua wakil direktur, Pak Dr. Rudi Purwono, Prof. Panca, dan tentunya Bapak Dr. Suparto yang menjadi motor untuk acara ini, serta para KPS, dan tentunya yang berbahagia Ibu Kadek Jenderal Polisi Dr. Juansi beserta tim dari Center for Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini, khususnya yang menjadi pengurus dari Center for Women Empowerment in Law Enforcement. Izinkan saya dalam kesempatan ini memberikan presentasi maksimal 10 menit terkait dengan apa sih yang diharapkan oleh Universitas Airlangga dan tentunya oleh Indonesia dengan hadirnya Center of Women Empowerment in Law Enforcement. Next. Kalau kita lihat, memang Indonesia sudah diproyeksikan akan menjadi negara terbesar dari sisi ekonomi. Ada yang bilang 5 menurut McKinsey sama PricewaterhouseCoopers. Ada juga yang mengatakan nomor 4 di tahun 2030 menurut Nikkei Asian Review. Tentu proyeksi-proyeksi ini bisa menjadi kenyataan atau bisa jadi luput. Silakan next. Itu yang menjadi visi dari Kabinet Indonesia Maju, bahwa Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi sehingga Indonesia bisa lepas dari middle income trap, dan yang kedua menjadi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Transformasi ekonomi ini bisa dilakukan ketika sumber daya manusia ini memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh zamannya. Terus next one. Tentu transformasi ini perlu dilakukan. Kalau kita lihat next, tanpa adanya transformasi kita hanya
berjalan seperti yang ada sekarang, dibutuhkan 64 tahun bagi Indonesia itu untuk bisa menjadi negara maju. Nah, kenapa kok 64 tahun? Karena kalau kita melihat dari tren apa yang ada di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP per kapita kita itu rata-rata hanya 0,35%. Nah, itu yang membuat Indonesia sangat riskan untuk menjadi negara yang masuk dalam middle income trap, jebakan pendapatan menengah. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Next one. Nah, kalau kita lihat apa yang dilaporkan oleh World Economic Forum dari sisi market size, Indonesia paling besar, nomor 7 tahun 2019. Tapi dari sisi labor market maupun human capital skills maupun innovation capability itu yang perlu kita increase karena rankingnya cukup di bawah. Terus next Mas. Kalau kita lihat sensus penduduk tahun 2020 bahwa 65% penduduk Indonesia ini di bawah 40 tahun. Ini juga menjadi dasar bagi proyeksi dari Nikkei maupun McKinsey maupun PricewaterhouseCoopers bahwa ini adalah sumber daya yang paling potensial bagi sebuah negara untuk bisa di-boost menjadi negara maju. Memang kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya, tentu ini akan menjadi wasted. Kalau kita lihat proporsi perempuan, next, proporsi perempuan dibandingkan laki-laki proporsinya 102, laki-laki lebih banyak sedikit dibandingkan perempuan, 51%, 49% perempuan. Cuman kalau kita lihat secara umum di dunia, next Mas. Bahwa kondisi ekonomi ini akan bisa menjadi negara maju bila mana perempuan ini akan berkontribusi secara aktif dalam aktivitas perekonomian. Kalau kita lihat tren di Amerika Serikat bahwa perempuan menjadi breadwinner, the only breadwinner, itu sudah di atas 40%. Bagaimana dengan di Indonesia? Saat ini mungkin hanya 20-25%. Nah, kalau kita lihat juga, meskipun hanya 40% menjadi breadwinner, perempuan ini mendorong 70-80% konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang akan membuat perempuan ini punya potensi yang luar biasa, dan itu yang menjadi alasan kami di Sekolah Pascasarjana untuk mempropos mendirikan program studi pemberdayaan perempuan. Karena perempuan ini perlu diberdayakan dengan konsep-konsep yang terbaru bagaimana ekonomi bisa tergerakkan secara bagus. Next one. Nah, diproyeksikan juga bahwa perusahaan-perusahaan besar Fortune 500, Forbes 500 tahun 2030 hampir 40% pemimpin bisnisnya pasti perempuan. Nah, ini juga perlu kita sikapi. Bagaimana menyiapkan perempuan-perempuan di bidang bisnis maupun tentunya di law enforcement, bagaimana ini bisa memiliki keterwakilan dan pada yang sama juga memiliki kemampuan bagaimana menghandle bisnis maupun law enforcement sebagaimana yang diharapkan. Kenapa kok perempuan yang menjadi pemimpin? Tadi sudah saya sampaikan 80% konsumsi itu pasti akan didrive oleh perempuan, dan tentunya perusahaan-perusahaan Fortune 500 atau Forbes 500 maupun negara-negara yang ingin maju tentu harus mengakomodir kebutuhan dari keterwakilan dari perempuan. Next one. Ini ada quote dari Jack Ma yang cukup menarik. Bagaimana Jack Ma bisa mengembangkan Alibaba cukup sukses karena memang adanya perempuan menjadi pemimpin di Alibaba. Next one. Next one. Next one. Nah, hubungannya dengan pendirian Center of Women Empowerment in Law Enforcement. Kalau kita lihat, seluruh dunia sudah sepakat untuk membawa 17 SDGs, Sustainable Development Goals. Yang nomor 5 adalah Gender Equality. Ini adalah tantangan terbesar bagi bangsa di dunia. Bagaimana membuat peran dari perempuan yang sangat strategis tadi, proporsinya hampir 50%, bahkan lebih di beberapa negara,
juga bisa terlibat dalam aktivitas perekonomian maupun di law enforcement. Erlangga menggunakan Times Higher Impact Ranking tahun 2020 mendapatkan penghargaan ranking 301 sampai 400 untuk Times Higher Education Impact Ranking. Times Higher Impact Ranking ini melihat dari bagaimana kontribusi Universitas Erlangga pada isu-isu global, khususnya yang Sustainable Development Goals, yang cukup mendapatkan perhatian dan perlu di-boost adalah bagaimana kita bisa berkontribusi pada goals yang kelima, gender equality. Kalau kita lihat di bidang kesehatan, kita nomor 93, tahun ini 87. Kemudian pada sebelumnya nah, di bidang-bidang yang lain juga saya rasa Universitas Erlangga juga perlu diimprove, tapi yang perlu menjadi perhatian bila mana Universitas Erlangga khususnya Center of Women in Law Enforcement ingin berkontribusi cukup besar ada di tujuan yang kelima tadi, gender equality. Next one. Saat ini kami di Universitas Erlangga, Bapak Direktur Reserse Kriminal dan Umum, alhamdulillah kita itu nomor 20 di ASEAN dari sisi ranking. Di Asia kita 124. Kemudian nomor 4 di Indonesia tentunya, bidang medicine 551, bidang bisnis di 401, dan secara keseluruhan 521 di dunia. Tentu ini menjadi tanggung jawab berat bagi kita bagaimana mempertahankan dan tentunya meningkatkan ranking ini melalui kontribusi dari Center of Women Empowerment in Law Enforcement. Lewat apa? Coba kita lihat. Tadi saya coba ambil database dari Saifal. Next one. Kalau kita lihat kajian-kajian yang terkait sama gender equality di seluruh dunia, yang tertinggi itu berasal dari next one. Yang paling banyak itu dilakukan oleh Harvard. Next one. Nah, Harvard University, publikasinya 479. Kemudian ada John Hopkins 393, ada Toronto dan seterusnya. Rata-rata 300-an dalam 4 tahun terakhir. Padahal UNER ini dalam setahun terakhir kemarin bisa mempublikasikan hampir 3.600-an. Intinya, kalau misalnya UNER bisa di-boost di situ, kita bisa menempatkan diri, misalnya 10% dari 3.600 adalah 360 dalam setahun. Kita mungkin bisa beat beberapa universitas top tadi, karena kita punya kajian dengan center yang sangat spesifik di Center of Women Empowerment. Baik. Kalau kita lihat topik-topik yang ada di gender equality SDG 5 ini untuk tahun 2017 sampai 2021, yang paling banyak itu terkait sama kekerasan perempuan. Hanya kekerasan. Saya cek sampai nyari bagaimana leadership, tidak ada. Topik terkait sama leadership itu nggak ada. Apalagi law enforcement nggak ada. Yang ada itu hanya military. Coba kita cek lagi. Military for women experience dan seterusnya, war experience, itu hanya 91 paper di sana. Dan saya yakin dengan jejaring yang dimiliki oleh Polma, Republik Indonesia, dan tentunya pendirian Center of Women Empowerment in Law Enforcement ini akan bisa berkontribusi tidak hanya bagi UNER, tapi bagi Indonesia dan dunia, karena kita memang punya specific needs di sana. Kalau kita lihat data-data, insya Allah kita bisa berkontribusi sebagaimana harapan dari Pak Rektor atas pendirian Center of Women Empowerment. Next one. Terakhir yang ingin saya sampaikan, tentu apa hubungannya Center of Women Empowerment in Law Enforcement dengan Indonesian Economic Transformation. Transformasi ekonomi akan bisa jalan bila mana ada kepastian hukum, bila mana
petugas atau law enforcement ini memiliki kemampuan yang terbaik dan keterlibatan dari para perempuan dalam law enforcement itu akan bisa menjamin bagaimana transformasi ekonomi ini bisa jalan. Karena nanti banyak terlibat pelaku-pelaku bisnis maupun pelaku-pelaku birokrat dari sisi perempuan, dan itu yang akan menunjang transformasi ekonomi kita. Tentunya memiliki perempuan yang banyak yang terlibat sebagai pemimpin di segala macam area, khususnya yang di law enforcement, akan speed up transformasi ekonomi yang ada di Indonesia dan tentunya berkontribusi pada tujuan bersama dunia, yaitu Sustainable Development Goals yang kelima, gender equality. Dan yang terakhir, dengan adanya Center of Women Empowerment in Law Enforcement ini, kontribusi saintifik baik secara konsep, teoris maupun best practices bagaimana membuat atau memberdayakan perempuan Indonesia itu akan bisa meningkat secara signifikan, dan tentunya sesuai dengan visi dari Sekolah Pascasarjana bahwa kita ingin menjadi institusi yang berkelas dunia yang mengembangkan pemimpin transformatif dalam kurung perempuan untuk dunia yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan dan juga bisa memberi gambaran bagaimana Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pascasarjana ini bisa berkontribusi pada Universitas Airlangga dan tentunya Indonesia dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan anak bisa memberikan semangat dan juga sinergi bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang akan diwakili oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum kepada Kombes Pol Toto Suharyanto SIK MHum disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Ibu Brigjen Juanse, perwakilan dari Konjen Amerika Serikat, Bapak Wakil Direktur, Pak Wali Kota, Putra Wali Kota. Di sini ada Bu Herlina, saya lihat ada Bu Ganis saya. Boleh sampai kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja Bapak Kapolda Jawa Timur. Tentu ada beberapa hal yang memang akan saya sampaikan secara substansi Pak Direktur dalam waktu. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri acara peluncuran Center of Women Empowerment in Law Enforcement di Pascasarjana Universitas Airlangga. Bapak Direktur, saya sampaikan bahwa secara konkret berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban khususnya perempuan, ini sebenarnya ada 8 aturan yang sudah kita berlakukan. Tapi yang paling sering kita operasionalkan adalah yang pertama berkaitan Undang-Undang 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah tahun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perempuan. Yang kedua adalah yang sering terjadi adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau sering disebut sebagai perkelahian suami istri lah. Yang ketiga adalah, biar agak santai lah ya. Yang ketiga adalah Undang-Undang 21 tahun 2007, ini berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini yang paling rentan, tapi yang jadi persoalan juga kadang rekan-rekan kita yang berangkat bekerja ke luar negeri yang di bawah umur ini juga jadi persoalan. Di satu sisi mereka ingin bekerja, di satu sisi memang secara regulasi mereka belum siap untuk dipekerjakan. Ini juga sering kita hadapi, tapi memang tidak semata-mata law enforcement yang kita tegakkan, tapi juga harus mencari solusi. Kita menggunakan prinsip hit and fix. Jadi setelah kita hantam baru kita atur kembali bagaimana harus mencari solusi. Tentu ini tidak bisa lepas dari Pemkot, Pak. Suatu saat jadi wali kota tentu ini menjadi suatu persoalan. Khusus dalam Undang-Undang KDRT, beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan memang ada 5 Pak yang paling signifikan.
Yang pertama adalah berkaitan dengan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran keluarga. Kemudian saya sampaikan kurun waktu 2019 hingga 2021, tujuan C tadi ditanyakan sama saya. 2019 itu ada 380 kasus, kemudian 2020 ada 309, kemudian saat ini masih di 54 kasus. Tentu gambaran ini jumlah kasus di atas bukan hanya terbatas pada delik yang khas menimpa perempuan, khususnya perkosaan, pencabulan, KDRT, tapi juga termasuk kasus tipu gelap yang mengorbankan perempuan, biasanya online dan sebagainya. Ini yang paling banyak, Pak. Khusus kepada KDRT, memang tidak sepenuhnya data statistik ini menjadi valid, karena banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan, khususnya di level KDRT. Persoalan utama adalah mereka masih mempertimbangkan tentang keutuhan rumah tangga. Jadi yang paling tinggi alasan pemaaf itu ibu-ibu, Pak. Jadi ibu-ibu ini memang paling tinggi untuk memaafkan. Khusus berkaitan dengan kekerasan fisik, sebenarnya ini ada tertera di pasal 44, Pak, dari ayat 1 sampai ayat 4. Ini khusus ayat 4 memang deliknya adalah delik aduan. Jadi tidak mungkin saya misalnya tetangga masih perkelahian terbatas di ayat 4, kemudian saya masuk. Sepanjang istrinya masih menerima, itu juga bagian kita tidak boleh masuk. Ini juga menjadi hambatan sekaligus melindungi privasi dari mereka. Yang kedua adalah di pasal 45 tentang kekerasan psikis. Sebenarnya kekerasan psikis ini perlu juga penting supaya ibu juga memahami. Ini sebenarnya korbannya bukan hanya perempuan, Pak. Termasuk suami-suami itu juga menjadi korban. Tapi sampai detik ini belum ada laporan. Kita bisa tes dari performa laki-laki kan lebih botak duluan dibanding istri. Itu gambaran sekilas, Pak. Kemudian berkaitan penelantaran. Penelantaran ini yang jadi persoalan gini, Pak Direktur. Kita pernah menangani kasus pada saat saya jadi Wakapolres. Itu ada bunuh diri, Pak, anak-anak karena masalah penelantaran. Tapi yang jadi persoalan adalah ternyata laki-lakinya juga hampir berapa minggu dia meninggalkan rumah tangganya karena pekerjaan memang tidak dapat. Di satu sisi yang ditinggalkan juga perlu makan. Nah ini tentu tidak bisa polisi yang masuk dunia ini, tentu pemerintah kota. Mungkin ada di bawah Ketua Ibu Johanse, ini justru menjadi pionir pertama kalau mau membangun itu. Karena mereka sebenarnya banyak sekali. Jangan sampai nanti angka bunuh diri juga tinggi, kemudian tidak tersentuh oleh kita. Karena ini bagian yang sebenarnya menjadi prioritas juga bisa menjadi persoalan. Di samping law enforcement, karena bunuh diri tidak bisa di law enforcement, Pak. Itu yang persoalan. Kemudian saya masuk dalam dunia pemberdayaan yang tadi sampaikan oleh Bu Johanse juga. Sebenarnya Polri khusus menangani korban terhadap anak dan perempuan, khususnya perempuan, Pak. Ini sudah ada unit PPA, yaitu perlindungan perempuan dan anak. Memang yang jadi persoalan tadi persis yang disampaikan oleh Bu Johanse, masih ada juga laki-laki yang masuk situ, tapi khusus yang menangani anak-anak atau pelaku laki-laki, Pak. Jadi kalau khusus yang korban memang yang periksa adalah korban, tapi kalau khusus yang laki-laki biasanya juga kita memperlakukan yang laki-laki. Jadi memang gabungan, tapi kanitnya rata-rata dari korban. Nah, ada beberapa mekanisme meskipun secara SOP belum kita terapkan secara baku, tapi secara operasional sudah kita lakukan, Pak Direktur. Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan penyidik perempuan harus memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, saya sebagai siapa dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai tujuan pemeriksaan manfaatkan terhadap perempuan yang mengalami permasalahan. Intinya dia masuk dalam dunia psikologis itu baru melakukan pemeriksaan. Itu kata kuncinya. Kemudian mohon maaf, memang ada beberapa hambatan berkaitan dengan kondisi pemberdayaan perempuan. Khususnya yang pertama adalah tentang jumlah ketersediaan Polres Poluan, Pak. Sampai 2020 ini ada 24.506 orang. Belum termasuk yang hamil yang tidak bisa dioperasionalkan, Pak. Yang hamil yang sudah usia. Nah, ini benar. Cuti. Bukanis tentu sudah lewat masa itu ya. Dari jumlah 440.000 orang, jadi ada sekitar 5,5%. Kita mau tambah mungkin sebanyak mungkin 10%, itu oke, mungkin next tahun berapa kita belum tahu. Yang kedua juga jadi persoalan, Pak. Yang kedua,
Begitu masa subur misalnya 20-25 itu kita bisa operasionalkan, begitu sudah nikah ada persoalan baru Pak. Maka memang di STR kita atau di internal kita berlaku mereka mengikuti suami. Rata-rata korban karena bergaulnya sama Polki ya ketemu Polki Pak. Jarang ketemu Pemkot Pak. Ya, sehingga rata-rata begitu pindah, maka kita nggak bisa memberdayakan full power Pak. Sehingga banyak korban-korban kita juga belum operasional secara menyeluruh Pak, masih sifatnya kadang staff dan sebagainya. Nah sejujurnya kita memang memerlukan korban itu secara operasional Pak. Yang pertama mereka sebenarnya bisa melahirkan budaya tertib Pak. Budaya tertib, kemudian yang kedua susah disuap, kemudian yang ketiga adalah mereka bisa menyelami berkaitan dengan kasus perkosaan, KDRT. Meskipun Pak terkadang juga empati mereka masih menang laki-lakinya Pak. Kalau korbannya bisa cantik itu masih pendekatan lebih gampang laki-laki. Ini juga jadi persoalan. Terakhir dari saya, tujuan sih bukan pengalaman tapi biasanya. Tak apa-apa lah Pak Wakil Direktur ya. Ini mohon maaf tujuan sih. Prinsipnya kami siap disupport maupun mensupport lah ya berkaitan dengan ini. Kenapa? Ada memang di garis bawah itu yang belum bisa kita sentuh, khususnya yang tidak berani laporan Pak. Dulu kalau nggak salah ada beberapa orang yang memang getol untuk perjuangkan kaum perempuan Pak. Mereka laporan, tapi setelah mereka laporan terus kemudian cerai juga mereka jadi ketakutan Pak. Ini juga mungkin ujungnya yang penting kan kita visinya menyatukan mereka tetap berumah tangga. Karena kasus rata-rata itu di level KDRT Pak. Setelah nikah itu persoalan. Juga memang yang kedua, ini mohon maaf, berkaitan sekarang ramai tentang pelapor Pak. Memang tadi ini jatah Bu Juanse, saya tidak akan menyampaikan apakah itu termasuk orang yang dilindungi atau tidak. Ini penting, karena secara hukum Pak, mohon maaf, kalau mereka melakukan perzinahan bukan sebagai korban Pak, tapi bagian jadi tersangka 28. Cuma yang jadi persoalan bagaimana kalau mereka setelah jadi pelapor, saya menggunakan bahasa itu tidak apa-apa ya Pak ya. Itu kemudian hamil dan mereka juga harus dipertanggungjawabkan. Ini juga menjadi concern Bu Juanse, apakah mereka juga dilindungi? Tapi kalau secara law enforcement mereka sebagai suspek Pak, sebagai tersangka. Saya menangani kasus saat ini sama Pak 284. Kemudian saat ini sedang melahirkan, kami mau periksa tentu aspek kemanusiaan harus kita kedepankan Pak. Tapi pelapor yang perempuan tentu tidak bisa dijelaskan Pak. Tidak bisa, saya jelaskan pasti saya dikira berpihak kepada para suami Pak. Saya kira itu. Mohon maaf lah ya, saya agak guyon, tapi faktanya seperti itu. Bagi kaum laki-laki yang secara psikis itu masih terkendala, hukum belum mampu menyentuh kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih atas sambutan dan juga pencerahan yang telah diberikan. Baik, untuk sambutan berikutnya, for the next speech, please allow me to invite the International Criminal Investigate Training Assistant Program ICTEC for Indonesia that attend this event virtually. To Mr. John Rafton, time is yours. Good afternoon in Surabaya from a very early morning in California. Good afternoon. Good morning. Yes, please. Selamat siang Bapak dan Ibu di Surabaya. Salam dari Pak John yang saat ini berada di California dan waktu menunjukkan waktu dini hari di California. Jam 2 tepatnya. On behalf of the International Criminal Investigations Training Assistance Program, commonly referred to as ISTAP, and our program manager, John Galagli, I would like to thank you for allowing us to participate in this wonderful event.
Atas nama Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kriminal Internasional yang biasa disebut dengan nama ICITAP, dan manajer program kami, Bapak John Golobli, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. As they stated, I'm John Ruffcorn and I'm the Assistant Program Manager for ICITAP Indonesia. Perkenalkan, nama saya John Ruffcorn, Asisten Manajer Program ICITAP Indonesia. I would like to thank and recognize Primary Policy Analyst from Lendiclac, Brigjen Juansi. Saya ingin berterima kasih kepada analis kebijakan utama Lendiclac, Brigjen Paul Juansi. Director of Special Crime, East Java Regional Police, Kombes Totok Suharyanto. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Totok Suharyanto. Head of Resort Police at Tanjung Perak Port, East Java, Ganes Secaya Ningrum. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setia Ningrum. Director of the Postgraduate School, UNAIR, Professor Badri Munir Sukoko. Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, Profesor Badri Munir Sukoco. And the rest of the staff of the postgraduate school. Dan jajaran staf Sekolah Pasca Sarjana UNER. ICITAP's partnership with Indonesian National Police and other ministries within the government of Indonesia goes back over 20 years. Kemitraan ICITAP dengan Kepolisian Nasional Indonesia dan kementerian lain di pemerintahan Indonesia telah berlangsung selama 20 tahun. We currently have 11 different initiatives we are working on, and one of our largest is our Women's Leadership Development Program. Saat ini kami memiliki 11 inisiatif yang berbeda yang sedang kami kerjakan, dan salah satu yang terbesar adalah program pengembangan kepemimpinan perempuan atau WLDP. We are committed to all of our programs, but our Women's Leadership Program is one of my favorites and one of the ones that we have the most emphasis on. Kami berkomitmen untuk semua program kami, tetapi program pengembangan kepemimpinan perempuan kami adalah salah satu favorit saya. The American Embassy is also committed to numerous programs in Indonesia to advance women's leadership initiatives. Kedutaan Besar Amerika juga berkomitmen pada berbagai program di Indonesia untuk memajukan inisiatif kepemimpinan perempuan. One of these programs is UNAIR, and the U.S. Consulate General has partnered with the American Corner at UNAIR for more than a decade. Salah satunya adalah UNAIR dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat telah bermitra dengan mendirikan American Corner di Universitas Erlangga selama lebih dari 1 dekade. The corner is dedicated to strengthening people-to-people ties between the United States and Indonesia, where people can go physically and virtually to enjoy programs, events, speakers, and much more to share the culture and history of the United States in English, science, and technology innovations. Corner atau American Corner tersebut didedikasikan untuk memperkuat hubungan orang ke orang antara Amerika Serikat dan Indonesia, di mana orang dapat pergi secara fisik dan secara virtual untuk menikmati program-program yang ada, atau acara-acara, pembicara-pembicara, dan banyak lagi untuk berbagi budaya dan sejarah Amerika Serikat, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, dan masih banyak lagi. This partnership also includes Educational USA advising, free of charge advice and guidance on studying in the United States in our institutions of higher education. Kemitraan ini mencakup Education USA Advising atau petunjuk-petunjuk untuk bisa melakukan studi di Amerika yang memberikan secara gratis berupa nasihat dan panduan untuk belajar di Institut Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat. This includes group information sessions as well as personalized consultations for every step of the process for studying in the United States. And if you have any further questions, please ask Ms. Dina or Ms. Dewey from my staff, and they'll be more than happy to refer you. Ini termasuk juga sesi informasi untuk kelompok serta konsultasi untuk personal mengenai setiap langkah dalam proses untuk belajar di Amerika Serikat.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini bisa ditanyakan kepada Ibu Dina atau Ibu Dewi dan dari ICITAP, dan kami akan dengan senang untuk membantu. I grew up with 3 older sisters. All of them have been very successful in their respective fields. Saya tumbuh dengan 3 kakak perempuan, semuanya menjadi sangat sukses di bidangnya masing-masing. However, I know that because they are women, they had to work much harder than I did. Namun saya tahu bahwa karena mereka perempuan, mereka harus bekerja lebih keras daripada saya. None of them are in public safety professions, but I've seen the strides women have made in the law enforcement profession over the last 35 years of my career. Tidak satu pun dari mereka yang berada dalam profesi keselamatan publik, tetapi saya telah melihat kemajuan yang dibuat perempuan dalam penegakan hukum selama 35 tahun terakhir karir saya. These strides have not come easy, but we must realize that women leaders in the entire public safety field are essential and really needed. Langkah ini tidak datang dengan mudah, tetapi kita harus menyadari bahwa pemimpin perempuan di seluruh bidang keselamatan publik adalah penting dan sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. I have been fortunate to work with and for several women in my career that helped me succeed. Saya beruntung bisa bekerja untuk beberapa perempuan dalam karir saya yang membantu saya menjadi sukses. These were not just great women leaders, they were great leaders. Jadi mereka bukanlah pemimpin perempuan yang hebat, tetapi mereka adalah pemimpin yang hebat. Several programs in the United States assist women working in the criminal justice field. Beberapa program di Amerika Serikat membantu perempuan yang bekerja di sistem peradilan pidana. It is essential to prepare not just women law enforcement leaders, but also attorneys and correctional leadership. Penting untuk mempersiapkan tidak hanya para pemimpin perempuan di penegakan hukum, tetapi juga jaksa penuntut dan pimpinan lembaga permasyarakatan. Really anyone that makes up a criminal justice professional. Siapa saja yang benar-benar menjalani profesi peradilan pidana. I am a law enforcement professional. I retired as chief of police in 2018. Saya seorang profesional penegakan hukum dan saya pensiun sebagai kepala polisi pada tahun 2018. One of the greatest lessons I learned is that law enforcement cannot stand alone. Salah satu pelajaran terbesar yang saya dapat adalah bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri. We need good prosecutors, good corrections personnel to have a great system. Kami membutuhkan jaksa yang baik, personel lembaga permasyarakatan yang baik, yang memiliki sistem yang baik juga. We work together, we need to train together, we need to learn together. Kami bekerja bersama dan kami perlu berlatih bersama dan juga kami perlu belajar bersama. Studies have shown that women in the criminal justice profession are constantly rated as trusted by their communities and, importantly, more motivated to serve the communities in an era of decreased police legitimacy. Penelitian telah menunjukkan bahwa profesional perempuan di bidang peradilan pidana secara konsisten dinilai dapat dipercaya oleh komunitas mereka, dan yang terpenting, perempuan termotivasi untuk melayani masyarakat di era legitimasi polisi yang menurun. Women have high levels of interpersonal communication skills, which translates into more effective practices in the field. Perempuan memiliki keterampilan komunikasi interpersonal tingkat tinggi yang diterjemahkan ke dalam praktek yang lebih efektif di lapangan. Women are found to have a calming effect on male partners in high stress and dangerous assignments, resulting in fewer police deaths. Perempuan ditemukan memiliki efek menenangkan pada pasangan pria dalam tugas yang penuh tekanan dan berbahaya, yang mengakibatkan lebih sedikit kematian polisi. Higher levels of female representation are associated with organizations that emphasize community policing. Tingkat representasi perempuan yang lebih tinggi dikaitkan dengan organisasi yang menekankan pemolisian masyarakat. Female police officers positively influence the perceived job performance, trustworthiness, and fairness of all police agencies, perhaps increasing the public's willingness to cooperate in the production of positive public safety outcomes. Petugas atau polwan secara positif mempengaruhi kinerja, kepercayaan, dan keadilan lembaga polisi
Mungkin meningkatkan keadilan publik, mungkin meningkatkan kesediaan publik untuk bekerja sama dalam menghasilkan keselamatan publik yang lebih positif. I will be the first to admit that we in the United States need to prepare women criminal justice leaders more efficiently and better. Saya akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa kita di Amerika Serikat perlu mempersiapkan pemimpin perempuan di bidang peradilan pidana dengan lebih baik. However, as I stated, we're making strides, just not fast enough. Namun, seperti yang saya nyatakan, kami memang membuat kemajuan, hanya saja tidak cukup cepat. The launching of this program is a positive step to help women leaders in Indonesia. Peluncuran program ini merupakan langkah positif untuk membantu para pemimpin perempuan di Indonesia. I hope this is just the first interaction with this esteemed group. Saya harap ini hanya interaksi pertama saya dengan grup terhormat ini. ISATAP is committed to our Indonesian partners, and ISATAP is committed to our Women's Leadership Program. ICITAP berkomitmen kepada mitra Indonesia kami dan ICITAP berkomitmen untuk program pengembangan kepemimpinan perempuan kami. Just this week, we have arranged to have and will have preliminary conversations with Georgetown University about this program. Baru-baru ini, atau tepatnya baru minggu ini, kita telah mengadakan atau kita telah mengatur pertemuan dan akan ada diskusi awal dengan Universitas Georgetown tentang program ini. Thank you for allowing me to say a few words at the launching of the Center for Women in Law Enforcement. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mengucapkan beberapa patah kata pada peluncuran The Center of Women in Law Enforcement. Again, I would like to thank all of you, all of this team, and I'd like to thank my staff, Dan and Dewey, for allowing me to present today. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang terhormat di grup ini dan juga kepada staf saya yang bernama Ibu Dina dan Ibu Dewi untuk mewakili kita di hari ini. Thank you and have a safe day. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Dewi. Thank you very much for delivering keynote speech. What an enlightening keynote speech, and we are delighted to have you here, Mr. John Rathan. Good morning, sir. And next, we would like to invite U.S. Embassy General Counsel Surabaya, representative by Regional Security Office Investigator, to deliver her keynote speech. Mrs. Nicole Nehart, time is yours. Selamat sore. Maaf, tapi saya tidak berbahasa Indonesia baik, jadi saya akan berbahasa Inggris. Thank you. Okay. Distinguished guests, speakers, faculty, ladies and gentlemen. Thank you for allowing me to be here for such a momentous occasion. Yang terhormat Bapak Ibu para pembicara dan juga para hadirin, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk hadir di acara ini. As a woman in law enforcement, sebagai seorang perempuan yang bekerja di bidang penegakan hukum, I'm a little jealous that a center like this did not exist when I was doing my training. Saya sedikit cemburu atau iri bahwa center seperti ini tidak ada ketika saya bertugas dulu. So I hope that the women who are coming up, the women and the men in law enforcement, appreciate having something like this. This is amazing in my opinion. Jadi saya berharap akan lebih banyak perempuan yang bisa tergabung dan juga akan lebih banyak perempuan yang bisa menghargai adanya center ini. Karena ini sungguh sangat luar biasa.
In my last position in Southern Africa, I worked very closely with women in law enforcement and trying to kind of create a division of the police that focused on domestic violence and children's issues. Di posisi saya yang terakhir, saya bekerja atau bertugas di Afrika Selatan dan saya membuat atau menciptakan sebuah divisi polisi yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan. I hope that I can sort of recreate some of these programs and work closely with you all. Saya berharap apa yang saya miliki bisa diberikan di sini dan saya berharap bisa bekerja sama kepada semua yang ada di sini. Pertama, Prof. Jojo. kepada Prof. Panca. yang terhormat Prof. Panca dan Prof. Jojo, disilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Women Center sukses. Saya nggak sukses. Gimana Prof. Joni saya? Mas Pawitra. Mas Pawitra. Ayo Mbak Ika kepolisian. Ya, kepolisian. Habis ini. Langsung ke Pak Aksan. Pak Aksan. Iya, Izin, 1, 2. 1, 2. Polda Jatim. Nah. Pak Toto. 1, 2. Seluruh pengurusnya nggak? Presisi. Polisi sama presisi, dalam presisi. Dalam presisi. Izin 1, 2, 3. Siap. Semua pengurus mumpung ada Pak Toto. Seluruh pengurus semuanya. Kita di bawah, saya di atas. Oh, atas. Sama aku. Jangan berdiri aja. Bu Dewi. Bu Dina, Bu Dewi, monggo. Fotonya dikirim ke Pak John. Kan jam 3 Pak John. Ini jam 2 ya, Mas. Jam 3. Izin 1, 2, 3. Pertama jenis ini seperti apa? Tentu kita akan menggali hal itu dengan kepolisian sehingga kita yang bertugas di sini juga bisa mendapatkan bagaimana kalau memang itu tinggi kita bagaimana membantu untuk menurunkan dan juga kita bisa mensupport melalui capacity building, melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan sehingga mereka lebih profesional lagi dalam penanganan terutama masalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan bagi perempuan maupun anak, tentu potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan sebagai pemimpin khususnya di law enforcement ini juga perlu ada kajian-kajian konsep-konsep yang bisa kita sumbangkan. Dan tadi juga sudah saya sampaikan data-data bahwa sebagian besar penelitian yang terkait dengan women empowerment itu perlu ada hal-hal konsep-konsep terkait sama kepemimpinan perempuan yang nantinya bisa menjadi sumbangsih terbesar dari Center of Women Empowerment di Sekolah Pascasarjana. Sejauh ini melihat dari perkembangan ini kekerasan terhadap perempuan justru naik atau turun?
Secara umum saya rasa agak stagnan ya dari sisi kalau saya ngomong dari sisi publikasi ilmiah. Tentu ini perlu ada dorongan, dan tadi dari data yang saya sampaikan publikasi yang tidak begitu tinggi itu menjadi positioning bagi Center of Women Empowerment di Sekolah Pascasarjana untuk berkontribusi dalam diskusi secara ilmiah dan konsep-konsep yang nantinya bisa didiskusikan bersama teman-teman dari universitas di luar negeri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada Harvard, ada macam-macam ya, dari luar negeri. Jadi saya rasa ini peluang yang besar karena tidak begitu banyak universitas yang mengambil topik yang sangat spesifik. Pak, kira-kira pendampingan seperti apa nanti untuk dari Sentra Women dalam pemerahan korban? Tentu nanti Bu Brigjen Juanse yang bisa menjawab. Kami dari Sekolah Pascasarjana lebih fokus pada pengembangan konsep-konsep dan tentunya pengmas-pengmas yang nantinya akan dilakukan oleh Center of Women Empowerment.